Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abiduna abattum. Wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji tiap harinya, apa yang kita jalankan tiap harinya, senantiasa kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aminkan. Biar apa kesulitan antum bisa terselesaikan atas izin Allah, karena antum senantiasa istiqomah dalam ikut majelis pencerahan bimbingan amalan yang usyad takzimi. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang usyad takzimi, Ustaz muliakan. Kita setiap harinya senantiasa mohon doa, fadkurni azkurkum. Mintalah kita kepadaku, yaitu di siniku ya Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku kabulkan segala permohonanmu. Kemarin kita sudah pernah bahas bagaimana cara Allah memberikan atau mengabulkan doa-doa. Ada 4 cara. Termasuk salah satunya dengan cara orang soleh ditunda, kemudian berdasarkan maslahah, kemudian di akhir, nanti di endingnya di akhirat, dikabulkan di akhirat. Ini babakan tentang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan segala sesuatu ketika kita hidup di dunia, mohon pada Allah, berdoa pada Allah, yang dicari hanya satu. Rata-rata mereka mencari apa? Ya Allah, berikanlah kami kekayaan. Ya Allah, berikanlah, kemudahkanlah kami di dalam melunasi hutang. Ya Allah, angkatlah kesulitan kami, ya Allah. Jarang mereka ini yang minta. Di antara kita Bapak Ibu jarang sekali minta apa? Ya Allah, bukalah pintu taubat bagiku. Jarang. Jadi intinya, notabene-nya pada kita semua itu rata-rata pikiran kita kerdil. Kerdilnya apa? Supaya dicari rezeki yang fata morgana di dunia aja. Sungguh orang-orang yang rugi ketika minta hanya kekayaan dunia saja. Biar tajir, benar-benar kaya, bisa memiliki segala sesuatu. Emangnya dengan kekayaan ini cukup bisa membuat antum senang, happy? Belum tentu. Hanya Allah yang bisa merasakan syukur, nikmat segalanya. Inilah hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah Subhanahu wa taala itu janjikan dengan rezeki, hendaknya mencari rezeki dengan cara bersodakoh. Rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini ada kepada orang yang 5 ini ciri-cirinya. Jadi rezeki ini Allah janjikan kepada 5 orang yang ciri-cirinya sebagai berikut. Jadi kalau antum tidak masuk mendapatkan rezeki ciri-ciri di sini, ada 5 ciri-ciri yang Allah berikan mereka yang berhak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang selalu bersyukur. Ini akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jadi mereka yang bisa mensyukuri nikmat Allah dengan segala apa yang Allah berikan, tidak sedikit, alhamdulillah, nggak banyak, alhamdulillah, semua senantiasa selalu bilang alhamdulillah, sehingga Allah amanahkan ini harta, sehingga Allah berikan harta berlimpah lagi, bertumbuk-tumbuk lagi hartanya. La azidannakum, inilah nikmat fitriyah dapat, nikmat alamah dapat, nikmat ukhrawiyah dapat, nikmat diniyah dapat. Semua nikmat yang Allah berikan, kita mendapatkannya. Itu yang pertama adalah mereka yang rajin bersyukur. Makanya bersyukurlah.
Kategori kita bisa mensyukuri nikmat Allah itu bagaimana? Kategori kita bisa mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bagaimana? Ketika kita mohon kepada Allah, ya Rabb, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Doa-doa kita ingin mendapatkan suatu harta berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita di dalam sholat ini sebenarnya doa-doa ingin mendapatkan tidak hanya harta dunia, tapi di akhirat. Harta di akhirat itu apa? Gak ada harta di akhirat. Yang ada apa? Surga dan kenikmatan, nikmat dan nikmat aja. Tetapi kalau yang diazab, kufur pada Allah, inna azabila syadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih sekali. Ini babakan kita kalau selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezeki ini diberikan pada ciri-ciri yang kedua adalah orang yang mudah sedekah. Mudah sedekah, mudah sedekah, terus sedekah, terus sedekah, terus mudah dia mengeluarkan sedekah. Ini rezeki diberikan mereka-mereka ini. Yang pertama adalah selalu bisa bersyukur. Yang kedua, afdhalu bisedekah. Hendaknya afdhalnya adalah sedekah, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Selain itu ada lagi selain di bulan Ramadan, ya sedekah di hari Jumat atau disebut dengan Jumat berkah. Kita keluarkan sedekah keluar. Berlomba-lombalah kita dalam mencapai ilmu Allah, dalam berlomba-lomba dalam bidang apa? Ke akhirat, menuju akhirat. Berlomba-lomba dalam kita bersedekah, berlomba-lomba dalam suatu amal, husnul amal yang dicari. Jangan berlomba-lomba dalam kita yaitu terjun ke dalam kemaksiatan. Jangan, hindari ini semua. Yang ketiga, rezeki ini diberikan pada mereka-mereka yaitu orang ahli salawat. Afdalu salawat. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sholawat terus. Kalau kita merasa orang beriman, bersolawatlah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita bersolawat bukan pada Allahnya, tetapi pada kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Malaikat bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita orang beriman apa enggak? Kita punya nabi apa enggak? Nabi kita siapa? Baginda Rasulullah SAW. Maka kita perbanyak solawat. Dengan solawat bisa menghancurkan semuanya. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hancurkan semuanya. Makanya kalau antum ada kesulitan apapun, tidak perlu ke dukun. Tidak perlu orang yang bisa begini, tidak perlu. Yakin bahwa Allah itu bisa menolong. Yakinlah bahwa Allah itu bisa membantu dalam segalanya. Dengan kekuatan apa? Amal. Gimana cara mencari amal? Ya kita datangi ustadz, kiai, siapa itu. Orang-orang alim. Untuk memberikan amalan. Insya Allah akan diberikan suatu amalan, wejangan yang paling penting. Makanya di sini programnya adalah pencerahan, bimbingan, amalan. Jadi pencerahan mencerahkan hati-hati antum semua. Kita tahu, Ustaz tahu, antum semua orang berpunya masalah, semua punya kesulitan. Tidak pernah ada cukupnya dalam diri antum semua. Ingin dan ingin terus. Saya yakin, Ustaz yakin ini akan terjadi. Ustaz yakin dalam diri antum selalu ingin bertambah. Tidak pernah ada rasa cukupnya. Kecuali udah masuk ke liang lahat. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita terdiagnosis dengan segala penyakit yang berhubungan dengan penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Kronis. Penyakit yang paling kronis. Yaitu apa? Iri, dengki, ghibah, dan segalanya. Mereka yang kena stroke, kenapa? Karena kena penyakit hati. Iri. Mereka yang kena kolesterol, kenapa? Penyakit hati. Semua sumbernya dari penyakit hati. Makanya pikiran kita hipnotis dengan apa? Dengan Al-Quran. Biar apa? Ketika kita mendengarkan Al-Quran, kita langsung terenyuh hati kita. Menangislah kita. Artinya apa? Artinya akan tumbuh benih-benih iman yang ada. Yang keempat, orang yang suka beristighfar. Makanya dalam suatu pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz berikan tiap pagi, itu adalah di bawah sholawat 1000 kali.
Istighfar 1000 kali. Itu minimal setiap hari. Jangan sampai kurang. Harus dan wajib. Kalau kita sudah wajibkan diri kita untuk senantiasa terdiagnosis dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan istighfar, sholawat, zikir pada Allah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Apapun bentuknya, masalah akan terselesaikan dengan pelan-pelan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, diberikan rezeki ini pada orang yang suka sholat tahajud dan sholat duha. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi disebutkan dengan sholat duha, sholat tahajud, semua ini kita akan diberikan rezeki berlimpah. Kita akan dipercaya untuk mendapatkan rezeki. Jadi tadi ada 5 ciri orang-orang yang senantiasa diberikan atau berhak mendapatkan rezeki dari Allah, mendapat istilahnya jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu siapa ciri-cirinya? Satu adalah orang yang selalu bersyukur, bisa mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, orang yang mudah untuk bersedekah. Yang ketiga, orang yang suka bersolawat. Yang keempat, orang senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah orang senantiasa menjalankan sholat tahajud dan sholat duha. Uzed, pertanyaan buat saya Uzed. Saya sering melakukan itu. Sholat tahajud sudah. Apa yang Uzed bilang tadi, orang kita bersyukur, udah bersyukur Uzed. Sedekah, saya sudah sedekah Uzed. Sholawat, saya sudah jalankan sholawat Uzed. Istighfar, saya udah sering tiap malam 1000 Uzed. Seperti Uzed bilang ke saya. Sholat tahajud, sholat duha, tidak pernah ketinggalan. Tetapi sampai sekarang Uzed, tidak pernah terkabulkan ini saya nih. Bagaimana ini Uzed? Saya masih ditimpa terus, timpa masalah. Belum selesai sampai sekarang. Justru tambah lagi masalahnya. Kita koreksi dulu. Sebelum kita seperti ini, artinya kita kembali ke feedback ke kita sendiri. Kembali ke fitrah kita semula. Satu, tadi pertanyaannya, kalau kita selalu bersyukur belum mendapatkan rezeki, artinya syukur antum hanya syukurnya pura-pura. Allah Maha Basar, Maha melihat apa yang ada dalam hati antum. Syukur antum ini cuma pura-pura pada Allah. Karena ada inisiatif, ada keinginan khusus yang akan diminta. Ini tidak boleh sama Allah. Yang kedua, belum dikabulkan karena sudah sedekah kok belum. Sedekah antum hanya karena ingin apa? Hanya ingin dipuji. Hindari ini penyakit hati. Ingin disanjung. Ingin disapa, ingin dinomorsatukan sedekahnya. Aku sedekah biar orang-orang lihat. Padahal renungan daripada sedekah itu sendiri adalah sedekahlah. Tangan kanan memasukkan sedekah, tangan kiri jangan sampai lihat. Ini penting sekali. Tuh, belum dikabulkan karena apa? Karena situ tadi sedekahnya kurang ikhlas. Selalu pamer, penyakit hati. Yang ketiga, orang yang suka bersolawat. Sudah solawat tapi belum dikabulin. Uzed. Artinya solawat antum bagaimana? Solawat antum hanya untuk keinginan khusus duniawi aja. Jangan kita bersolawat hanya untuk keinginan duniawi. Jangan. Kita bersolawat ada untuk mencari keselamatan dunia wal akhirah, fid dinni wa dunya wal akhirah, kekal abadi. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula. Ini perlu sekali untuk kita timbang, untuk kita flashback, kita lihat kembali. Apa yang terjadi pada diri kita? Perlu sekali. Sudah beristighfar Ustaz, tetapi saya masih dapat istighfar antum sifatnya nggak khusyuk, nggak fokus. Hanya berkuming di mulut, hatinya sudah mikir kanan kiri. Hatinya antum beristighfar, tetapi hatinya suudzon sama Allah. Sudah sholat tahajud Ustaz, sudah sholat duha belum? Sholatnya nggak bisa khusyuk, nggak bisa fokus. Jadi lima-limanya. Bukan Allah nggak ngabulin. Allah sudah kabulin, bukan dikabulin. Allah kabulin, cuma dipending nanti. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jadi kita kalau misalkan mohon kepada Allah, koreksi diri kita sendiri. Mohonlah, bukalah pintu taubat dulu. Mendekatkan diri kita pada Allah. Sama dengan ketika kita datang ke rumah si fulan.
si fulan ini, misalkan kita datang ke rumahnya kiai. Kita jangan langsung hantam minta apa berkah ke rumahnya kiai, jangan. Kita datang dulu, sowan dulu, pendekatan diri. Kita bagaimana untuk bisa mendekatkan diri, membantu apa? Sama dengan kita ingin dekat sama Allah, kita minta taubat nasuh. Permohonan maaf kepada Allah. Dibukalah pintu taubat buat kita. Ketika sudah dibuka pintu taubat, baru kita yaitu mohon kepada Allah agar kita diberikan kecukupan. Jangan sekali-kali antum dimohon kekayaan yang berlimpah, yang sifatnya dunia. Jangan. Kenapa? Bukan Ustaz melarang. Silahkan, tidak ada masalah. Bukan Ustaz melarang. Tetapi kasihan antum. Kenapa? Satu, akan mendapatkan murka dari Allah. Yang kedua, antum akan mendapatkan bagaimana antum bisa kuat menahan hisabnya nanti. Di yaumul hisab dengan harta yang berlimpah. Yang ketiga, antum tidak akan kuat dengan menerima harta berlimpah. Apa? Yang terjadi sifat pamer. Orang punya uang lebih, akan terjadi apa? Zina, kumpul kebo, dan segala sesuatu. Karena apa? Uangnya berlebihan. Sifatnya fata morgana semua. Sifatnya keduniawian semua. Tidak ada sifatnya kekal abadi. Dan harta ketika kita mati nggak kita bawa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Inilah merupakan suatu renungan yang harus kita renungkan. Jangan sampai kita terjadi yang dinamakan popularitas zero. Yaitu suatu kepopuleran yang kosong, tidak ada apa-apanya. Artinya apa? Orang ini melangkah sebagaimana tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada tujuan khusus. Ketika kita sholat tidak ada tujuan khusus. Kita pada Allah. Yang ada hanyalah menghumpat, memfitnah, mencela. Siapa yang dicela? Allah yang dicela. Kok bisa Ustaz? Bagaimana kita mencela Allah? Jelas bisa. Ketika antum sholatnya nggak khusyuk, ini aja sama dengan kamu. Antum mencoreng asma Allah. Allah berikan sholat ini petunjuk bahwa nanti dikisah bersama adalah sholat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Berikan sholat ini sebagai tiang daripada agama. Tiangnya kita. Nanti sholatnya bagus, hisab semuanya bagus. Sholatnya jelek, semuanya hancur. Pertanda apa? Bahwa sholat adalah nomor satu. Kenapa nggak kita fokus? Kenapa nggak kita istiqomah? Rasulullah sampai capek lanan kiri naik turun ke Sidratul Muntaha, ke arsy Allah. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat dalam Isra dan Mi'raj. Kalau kita cinta pada baginda Rasulullah, mari kita sama-sama mempelajari ilmu Allah dengan apa? Sholawat diperbanyak, istighfar diperbanyak, zikir kita pada Allah. Sholat jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai lali sholat kita. Jangan sampai lalai. Sholat adalah tetap sholat. Sholat adalah tetap sholat. Hanyalah sholat. Kita datang ke masjid sholat jamaah. Daripada sholat sendiri, pikirannya ngelantur kanan kiri, belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias apa yang kita lakukan adalah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Jadi ada 5 ciri Allah memberikan rezeki. Ustaz ulangi lagi 5 ciri Allah, cara memberikan Allah, cara ciri-ciri orang ini ada orang yang bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, ada suka bersyukur. 2, mudah bersedekah. Yang ketiga, orang ini ahli sholawat. Yang keempat, orang ini ahli istighfar. Yang kelima, orang ini senantiasa menjalankan sholat duha dan tahajud. Tidak pernah lepas. Istiqomah, jalankan. Istiqomah untuk diamalkan. Istiqomah untuk kita lakukan setiap sehari-hari. Insya Allah dengan istiqomah inilah. Kunci istiqomah adalah kunci keberhasilan kita menuju thariqul jannah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.